Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi kita yang keempat ini ya. Sudah 4 sesi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar semuanya. Kita berdiskusi kali ini tentang jalan melepaskan, yaitu pencerahan manusia modern. Tujuannya seperti itu. Diskusi ini memang sudah berlangsung 4 kali, jadi sudah ada sesi-sesinya. Jadi alangkah baiknya mengikuti video-video sebelumnya ya, ada di YouTube saya. Nah, kita diskusi berikutnya adalah tentang eh, jalan melepaskan, yaitu melepaskan dari eh, pikiran-pikiran negatif dan perasaan-perasaan negatif. Ya, bisa next. Ya, ya diskusi ini memberikan penjelasan tentang mekanisme untuk membuka kapasitas bawaan manusia untuk kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, intuisi, cinta tanpa syarat, kedamaian batin, dan kreativitas. Kondisi ini semua ada dalam diri kita. Banyak orang dibesarkan untuk menghubungkan pencapaian kesuksesan duniawi dan spiritual dengan kerja keras. Ternyata hasil dari kerja keras tersebut masih memunculkan rasa bersalah di batin, kerentanan terhadap kritik orang lain, tidak percaya diri, dan kebencian yang membara. Teknik melepaskan adalah seperti penghentian tekanan batin secara tiba-tiba dengan kebahagiaan dan kebebasan sehingga menghasilkan pikiran yang enteng dan perasaan yang lega. Nah, ini di sini ya. Jadi ketika seseorang itu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan atau juga bekerja keras untuk hal-hal yang bersifat spiritual, ternyata justru masih banyak orang-orang yang menjalankan itu memiliki rasa bersalah di batin mereka, gitu. Jadi mereka masih punya amarah, masih punya kebencian di situ. Nah, artinya di sini kan hidup itu tidak bisa hanya sekedar kerja keras di sini. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi kalau kita tahu bekerja segala macam, banyak yang depresi di kantor. Ketika ia kuliah, dia sekolah, itu justru banyak memunculkan rasa-rasa yang tidak percaya diri, memunculkan kebencian, mungkin kebencian pada teman karena dibully, atau kebencian pada atasan dan lain sebagainya, atau kebencian pada lingkungan. Seperti itu. Nah, teknik melepaskan adalah seperti penghentian tekanan batin tersebut. Baik, lanjut. Salim. Nah, ini melepaskan. Nah, dari melepaskan ini kita bertanggung jawab dengan perasaan kita, sehingga kita tidak perlu bergantung pada belas kasihan orang lain dan tidak selalu merasa menjadi korban. Jadi kalau kita punya masalah itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak perlu merasa menjadi korban dari apa yang terjadi pada perasaan kita, atau kita mencari pelampiasan 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 ya di luar kita gitu. Jadi kita bertanggung jawab. Akumulasi tekanan perasaan menyebabkan beban pikiran. Jadi kalau kita ketahui bahwa pikiran stres itu adalah akumulasi dari perasaan-perasaan negatif yang terlalu banyak kita simpan gitu. Jadi itu tekanan. Stres itu kan tekanan artinya. Satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu. Satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu. Misalnya perasaan marah, itu banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul akhirnya kan. Ingin menyakiti orang, atau ingin menyakiti diri sendiri, ingin melukai orang, atau ingin menghina seseorang gitu, karena satu perasaan di apa namanya di diri mereka gitu. Jadi satu perasaan dapat menciptakan ribuan pikiran. Satu ingatan menyakitkan dari masa lalu menjadi penyesalan yang mengerikan. Apabila kita mampu melepaskan perasaan tersebut, maka semua beban pikiran dapat hilang dengan seketika. Jadi di sini adalah bahwa kita lihat ya banyak artis-artis itu ketika dia masa kecilnya memiliki trauma, mungkin dia dulu pernah mengalami pelecehan,
pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami bullying gitu. Itu ketika ingatan itu muncul, itu bisa membuat mereka tuh tantrum. Jadi banyak orang yang tantrum atau menangis itu mengeluapkan emosinya tuh justru ketika usianya itu sudah dewasa gitu. Sudah 20 tahun, 30 tahunan ke atas. Seperti misalnya kita tahu ada Kurt Cobain, ada Chester Bennington ya kan, bagaimana mereka bunuh diri ketika mereka sedang jaya-jayanya karena tidak kuat dengan menahan trauma masa lalu. Jadi satu ingatan menyakitkan dari masa lalu menjadi penyesalan yang mengerikan. Gitu. Apabila kita mampu melepaskan perasaan tersebut, maka semua beban pikiran dapat hilang dengan seketika. Mungkin lanjut. Nah, tekanan perasaan memunculkan sifat mudah marah, ketegangan otot leher. Nah, ini sering nih saya nih. Otot leher, punggung ya. Itu sering sering buat kita ke tukang pijit ya karena terlalu apa namanya? Pikiran. Nah, itu ternyata faktor pikiran jadi stres, lalu menyebabkan badan jadi pegal-pegal. Itu faktor dari perasaan itu, perasaan-perasaan negatif yang sering kita munculkan, cuma kita tahan. Sakit kepala, kram, kalau perempuan ada gangguan menstruasi, ya, gangguan pencernaan, susah tidur, alergi, jadi gatal-gatal, dan darah tinggi mungkin di situ. Nah, ini jadi pikiran mampu memunculkan penyakit-penyakit ya. Dan penyebab pikiran menjadi stres itu adalah perasaan itu, tekanan di perasaan. Ekspresi perasaan negatif yang dituangkan dalam bahasa tubuh atau ucapan justru tidak menghilangkan perasaan tersebut. Nah, jadi kita sering mengekspresikan ya, mungkin dengan kita kita sering mengekspresikan perasaan negatif kita ya dengan marah, dengan bahasa tubuh mungkin ya. Seperti kita memasang muka masam gitu ya. Dengan kita misalnya melotot atau kita mukanya cemberut gitu. Lalu kita mengekspresikan, kita mengucapkan dengan kata-kata kasar kepada orang sebagai bentuk, ya orang bisa bilang gini nih, kalau saya mah kalau ada perasaan saya ungkapin langsung gitu. Justru ketika dia mengekspresikan perasaan negatif, justru tidak menghilangkan perasaan negatif tersebut. Nah, tapi membuatnya semakin membesar, ekspresi negatif hanya akan menghancurkan hubungan. Kita hanya boleh ekspresikan perasaan positif. Jadi hubungan dengan teman jadi hancur, hubungan dengan keluarga mungkin jadi hancur, gitu. Bermasalah itu segala macamnya. Itu karena segala sesuatu itu sering diekspresikan. Tidak suka dengan orang ditunjukkan. Nah, itu. Jadi kalau kita mengekspresikan suatu perasaan negatif, justru di situ akan membuat perasaan negatif tersebut menjadi semakin besar. Kemudian pelarian. Pelarian dari perasaan negatif yang sering terjadi seperti minum alkohol, berjudi, sosialisasi berlebihan, berbelanja dengan boros, jalan-jalan. Pelarian justru akan menambah stres dan masalah sosial. Jadi banyak orang yang ketika dia punya tekanan di perasaan yang menyebabkan dia stres, justru dia keluar mencari pelarian, pelarian dari faktor eksternal dia gitu. Yaitu seperti minum alkohol, mungkin narkoba ya, minum obat-obatan terlarang, atau sosialisasi berlebihan ya nongkrong-nongkrong katanya buat healing ya, berbelanja dengan boros, shopping lalu jalan-jalan menghabiskan uang gitu. Nah, justru pelarian seperti itu bukan menghilangkan stres atau perasaan negatif, tapi justru menambah dari masalah sosial gitu. Nah, akumulasi tekanan baru dimasuk. Akumulasi tekanan akan berkurang kalau kita terus-menerus melepaskannya gitu. Dari itu akumulasi tekanan itu akan berkurang kalau kita melepaskannya. Jadi yang melepaskan itu bukan kita mencari sesuatu di luar kita, tapi justru kita melepaskannya dengan kekuatan yang ada di batin kita sendiri. Lanjut. Nah, perasaan dan stres. Faktor eksternal seringkali dianggap sebagai penyebab stres. Padahal penyebab stres adalah perasaan yang tertekan. Dan perasaan-perasaan tertekan inilah yang membuat kita rentan terhadap tekanan eksternal.
Banyak orang ketika stres justru fokus pada penanganan pada faktor eksternal. Maksud eksternal itu berarti yang di luar kita, gitu. Jadi ketika orang eh, stres itu kan kadang-kadang kan, saya stres karena keluarga, saya stres karena pekerjaan gitu. Padahal tidak seperti itu, gitu. Jadi bukan faktor eksternal penyebab stres itu. Jadi penyebab stres adalah perasaan yang tertekan kita ini. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita ini sehingga menyebabkan kita stres ya. Kadang-kadang yang menjadi korban itu ya keluarga kita, teman kita, atau anak mungkin ya kalau sudah menikah, atau pasangan itu menjadi menjadi pelampiasan dari stres tersebut. Nah, stres ditentukan oleh perasaan. Stres ditentukan oleh perasaan. Kerusakan akibat stres adalah hasil dari emosi kita sendiri. Jadi stres itu hasil dari perasaan. Jadi kalau kita terlalu sering stres, hasilnya dari emosi kita sendiri gitu. Nah, semakin kita sering berserah diri kepada Tuhan, maka semakin jauh kita dari stres. Ini jadi ibadah. Mungkin kalau Islam itu sholat, kalau dari orang Nasrani itu dengan ke gereja, atau ada agama, ada yang ke vihara, dari agama lain itu Hindu, Buddha segala macamnya. Nah, itu adalah cara untuk menjauhkan kita dari stres, tapi tidak menghilangkan. Nah, untuk menghilangkan stres, sebaiknya menghilangkan sumbernya, yaitu kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, dan perasaan negatif lainnya. Makanya saya sering, mungkin di diskusi sebelumnya ya, pernah saya jelaskan, banyak orang yang sudah rajin zikir, rajin eh, mungkin ibadah yang membuat menenangkan hati ya, tapi setelah keluar dari itu, dia kembali stres lagi. Atau ketika dia sholat ya, lalu dia merasakan ketenangan, tapi begitu dia keluar, mungkin ketemu lagi dengan faktor-faktor eksternal lainnya gitu, dia jadi stres lagi gitu. Karena yang sumbernya itu tidak dihilangkan. Jadi sumber dari perasaannya itu seperti kemarahan, ketakutan, rasa bersalah, perasaan negatif lainnya itu tidak dihilangkan, tidak dilepaskan oleh dia, tapi masih mengendap dalam batin dia, sehingga dia akan stres terus walaupun dia sudah rajin beribadah. Nah, itu banyak yang terjadi kan. Lanjut, peristiwa hidup dan emosi. Suka menyalahkan peristiwa dan orang lain atas perasaan negatif yang dia miliki akan membuat dia selalu merasa menjadi korban eksternal. Jadi dia suka menyalahkan peristiwa-peristiwa, entah peristiwa apalah. Jadi peristiwa misalnya dibully di sekolah, lalu ada peristiwa dihina tetangga, dilecehkan dan segala macamnya itu. Nah, itu akan membuat selalu merasa menjadi korban eksternal. Jadi kan kita selalu menyalahkan peristiwa. Entah menyalahkan, aduh, saya ini bodoh karena sekolah saya tidak berkualitas, atau orang tua saya tidak bisa menganggap, orang tua kita tidak bisa mendidik, atau teman-teman yang dianggap tidak berkualitas, itu sering menyalahkan-nyalahkan itu kan. Nah, perasaan negatif itu selalu menjadi korban eksternal. Jadi suka menyalahkan peristiwa dan orang lain. Cinta yang berlebihan akan membuat patah hati dan berujung pada sakit jantung. Saya bilang sakit jantung ya, bukan sakit hati. Karena kalau kita lihat misalnya Pak B.J. Habibie itu kan disarankan oleh dokter ketika Ibu Ainun ini meninggal kan. Lalu Pak Habibie disarankan untuk menulis atau membuat kesibukan lah. Membuat kesibukan dengan ya dia menulis buku Habibie dan Ainun, lalu membuat film segala macamnya untuk memunculkan kesibukan. Karena kalau sampai kesedihannya mendalam karena patah hati ditinggal meninggal oleh istrinya, itu bisa membuat Pak Habibie ini jadi kena serangan jantung. Nah, itu kan salah satu faktor di kalau kita baca di bukunya ya seperti itu. Orang yang cinta berlebihan pada pasangan akan memunculkan sikap posesif, merasa tidak aman, pencemburu, apabila berpisah akan sedih yang mendalam. Nah, cinta sejati tidak disertai rasa takut dan rasa kemelekatan. Mungkin kecintaan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Nabi, atau kepada ini, itu tidak ada kemelekatan. Tidak dimunculkan rasa takut. Tapi kalau kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat
materi duniawi itu justru akan memunculkan rasa takut, akan memunculkan rasa kemelekatan. Emosi memancarkan medan vibrasi. Emosi mempengaruhi dan menentukan orang-orang yang ada di hidup kita. Nah, kalau kita lihat di materi sebelumnya, jadi diri kita ini ada unsur-unsur seperti tubuh, darah, tulang, lalu ada molekul, ada partikel, kemudian ada kuanta. Di situ ada energi dan vibrasi yang posisinya tidak terlihat. Nah, vibrasi ini muncul dari mana? Dari pikiran dan perasaan kita. Jadi perasaan negatif, pikiran negatif itu akan memancarkan vibrasi. Itu juga pikiran positif, perasaan positif itu juga akan memancarkan vibrasi. Jadi emosi mempengaruhi dan menentukan orang-orang yang ada di hidup kita. Kalau kita misalnya orang yang temperamental, maka kita akan dikelilingi orang-orang yang temperamental juga. Kalau kita orang yang sabar, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang sabar juga. Seperti itu. Jadi kita akan vibrasi itu akan menemukan kita. Bahkan kalau kita mampu meningkatkan vibrasi kita, perasaan-perasaan positif pada diri kita, mau tidak mau maka teman kita ini akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi teman-teman yang vibrasinya jelek dengan sendirinya akan terpental. Nah, kita akan bertemu dengan teman-teman yang ini yang cocok secara vibrasi dengan kita. Itu mungkin kawan-kawan di sini pernah merasakan ya. Peristiwa hidup dipengaruhi oleh emosi. Jadi kemarahan menarik pikiran marah, perasaan belas kasih menarik orang-orang yang penuh kasih, kesadaran apatis akan menarik kemiskinan, kemudian eh, kesadaran keberlimpahan akan menarik kemakmuran. Nah, ini kalau kita tahu ada teori apa? Law of attraction ya. Jadi ilmu hukum tarik menarik gitu. Jadi ketika seseorang itu pikirannya positif, maka dia akan menarik hal-hal yang positif dalam hidup dia. Kalau dia berpikiran negatif, maka dia akan menarik hal-hal yang negatif. Kalau kita bisa tahu, misalnya kita lihat film The Secret ya, yang pemerannya Katie Holmes, itu bisa ditonton. Bagaimana dia seorang yang cemas, pikirannya negatif, merasa bersalah. Justru dia banyak hutang jadinya. Kemudian rumahnya diserang badai, ketika badai pohon rubuh menimpa rumahnya. Jadi ada kejadian-kejadian negatif karena pikiran dan perasaannya selalu negatif tentang kehidupan. Nah, ketika dia mulai mengubah itu pikiran negatif dan perasaan negatifnya menjadi yang lebih positif, justru keberuntungan muncul. Bahkan hal-hal yang dia impikan itu jadi kenyataan. Seperti itu. Bahkan ekonominya membaik, hutang-hutangnya lunas setelah dia mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Begitu juga perasaan yang negatif menjadi perasaan yang positif. Lanjut, Lip. Mekanisme melepaskan. Hindari untuk melawan perasaan negatif. Perlawanan akan membuat perasaan tersebut terus berjalan. Nah, kalau kita tahu misalnya ustadz-ustadz itu mengajarkan bahwa kalau kita punya nafsu jahat, ya kan, perasaan-perasaan yang negatif, pikiran-pikiran kotor gitu ya, itu harus dilawan, harus dilawan. Itu kalau kita belajar agama gitu ya. Nah, tapi secara psikologi itu sebenarnya salah gitu. Kita itu tidak boleh melawan perasaan itu. Justru kalau perasaan itu dilawan, dia akan semakin besar perlawanannya kembali. Jadi dia semakin ditekan, dia seperti per. Semakin ditekan, dia tuh akan apa namanya tuh? Kalau ditekan, dia melambungkan kita lebih kencang lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi hindari untuk melawan perasaan negatif. Perlawanan akan membuat perasaan tersebut terus berjalan. Nah, lepaskan segala rasa takut dan perasaan merasa bersalah terhadap perasaan tersebut. Jadi kita harus hilangkan dulu nih perasaan. Misalnya kita punya sifat pemarah, hilangkan rasa takut kalau kita punya sifat marah itu. Jadi kita akui saja itu. Kita akui bahwa kita ini pemarah. Nah, lalu masuki perasaan tersebut. Fokus pada perasaan. Jadi sebenarnya kita ini punya pikiran atau kesadaran yang kita itu bisa melihat atau menyadari perasaan kita sendiri. Coba misalnya kita punya marah.
lalu kita rasakan perasaan itu ada di dada kita ya, itu bisa kelihatan. Nah, kita fokus di situ, fokus pada perasaan itu. Jangan fokus pada pikiran kita, tapi fokus pada perasaan itu yang ada sekarang di perasaan kita, di dada kita ini. Nah, setelah berhasil memasuki perasaan tersebut, pelan-pelan katakan lepaskan, lepaskan. Maka dia akan keluar sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya teknik meditasi ya, teknik meditasi. Jadi kita tarik nafas, lalu kita rasakan ada rasa marah, rasa kesal, rasa frustasi, rasa trauma tertentu. Lalu kita buang perasaan itu pelan-pelan, mungkin lewat nafas. Nah, kita merasakan perasaan itu terbuang sedikit demi sedikit. Nah, melepaskan terus-menerus. Kita akan sadar bahwa perasaan datang dan pergi. Kita bukanlah kita bukanlah perasaan kita, tetapi kita yang sebenarnya hanya menyaksikan. Jadi kita hanya menyaksikan perasaan kita ini. Gitu. Nah, situlah kita harus eh, menunjukkan bahwa sebenarnya kesadaran kita ini bisa melihat perasaan kita, dan dengan setelah kita bisa menyaksikannya, kita bisa menginstruksikan dengan batin kita sendiri untuk melepaskannya itu. Nah, hasil pelepasan tampak cepat dan halus, halus jadi tidak terlihat, tapi efeknya sangat kuat. Kita manfaatkan batin kita sendiri untuk lebih bebas dan lebih bahagia. Nah, buktinya apa itu sudah terlepas? Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Dan bahkan orang-orang di sekitar kita itu tahu. Misalnya melihat, kok sekarang dia lebih sabar ya, kok sekarang dia tuh lebih lebih apa namanya, bisa menahan diri, itu bisa mengendalikan diri, kok dia sekarang lebih tenang hidupnya. Jadi orang-orang sekitar akan merasakan, ketika kita sudah berhasil melepaskan itu, orang sekitar kita itu pasti merasakan itu. Bahkan diri kita juga merasa, ini apa diri gua ya? Oh, sering kadang-kadang sering bingung kalau kita sudah berhasil melepaskan itu, kita akan bingung, ini diri kita bukan ya? Kok saya sepertinya tidak seperti ini. Nah, itu adalah salah satu efek yang kita melepaskan. Jadi yang tahu sudah lepas atau tidak adalah diri kita sendiri. Nah, saat terjebak suatu perasaan, cukup pasrah bahwa perasaan kita terjebak. Jangan ditolak. Lepaskanlah perasaan tersebut sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita punya perasaan negatif itu jangan semuanya harus dihilangkan dalam satu hari, tapi pelan-pelan saja. Mungkin hari ini saya ingin menghilangkan marah. Mungkin hari ini saya ingin menghilangkan dendam. Mungkin hari ini besoknya saya mulai ingin menghilangkan rasa sombong ya. Mungkin besoknya saya ingin menghilangkan, besoknya lagi ingin menghilangkan perasaan pemalu, rasa hina gitu. Nah, itu pelan-pelan kita sedikit demi sedikit. Nah, efeknya nanti pikiran kita terasa tenang, lalu perasaan kita terasa lega, dan bahkan tubuh kita ini terasa sehat. Nah, alhamdulillah, walaupun saya menjalankan baru beberapa minggu ini tentang melepaskan ini, walaupun prosesnya sangat lama ya, karena saya banyak kekesalan, banyak banyak permasalahan hidup ya. Jadi melepaskannya sedikit demi sedikit, tapi terasa di badan itu terasa. Biasanya harus 2 minggu sekali harus pijit, mungkin harus habis fresh care ya, minum tolak angin untuk menghilangkan pegal-pegal gitu. Nah, setelah saya berhasil melepaskan perasaan-perasaan negatif itu, stres menjadi berkurang dan tubuh terasa lebih enteng, lebih sehat gitu. Bangun tidur lebih nyaman, lebih pokoknya lebih seger lah. Itu berefek ke kesehatan. Lanjut, Lim. Next. Nah, ini emosi dengan vibrasi rendah. Jadi ada level-level vibrasi seseorang itu ada tingkatannya ya. Ada, kalau yang rendah itu 20 sampai 175. Itu rendah, vibrasi rendah. Nah, orang yang bervibrasi rendah ini biasanya walaupun dia pekerja keras, walaupun dia orang kaya, tapi justru dia berada dalam zona force. Jadi zona force ini adalah logika penuh, sehingga menyebabkan kalau dia terus berada di zona ini, zona vibrasi rendah ini, walaupun dia banyak uang tapi banyak penyakit, dia banyak pengaruh tapi dia banyak musuh gitu. Misalnya dia seorang pemimpin ya, tapi vibrasinya rendah.
itu anak buahnya nggak akur itu, tidak menurut atau terjadi pergolakan terus ketika dia jadi pemimpin, atau ketika dia punya banyak uang justru uang itu terhambur-hamburkan, justru banyak penyakit dia gitu. Nah, itu karena orang memiliki vibrasi rendah. Nah, vibrasi rendah apa saja itu? Nah, ini yang 175. Ini agak tinggi, rendah awal-awal lah. Itu merasa unggul, jadi bangga, merasa lebih unggul. Tujuannya adalah pengakuan dan keistimewaan. Jadi orang yang selalu merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, butuh pengakuan, butuh keistimewaan. Nah, itu jadi perasaan bangga, merasa lebih unggul, tujuannya adalah pengakuan, keistimewaan. Itu adalah orang-orang yang berada dalam vibrasi rendah. Nah, jadi kan kenapa kita diajarkan untuk hidup sederhana walaupun sekaya apapun gitu ya. Karena ketika kita misalnya punya mobil mewah lalu kita hidupnya bermewah-mewah, maka akan muncul rasa bangga itu. Jadi harusnya kita berada, semakin kita sukses itu seharusnya kita vibrasi semakin besar, justru semakin sukses vibrasi semakin rendah karena muncul rasa bangga. Nah, orang yang vibrasi rendah ini itu jadi banyak musuh, banyak orang yang julid gitu, walaupun dia sukses gitu, walaupun dia banyak uang gitu. Banyak yang ingin menjegal, banyak yang ingin ya tidak senang dia sukses lah. Nah, itu kan ada unsur bangga di sini. Lalu yang kedua ada kemarahan. Nah, kemarahan ini vibrasi rendah ya, 150 angkanya. Jadi mengatasi ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan. Suka membalas dendam, mudah kesal, dan mudah tersinggung. Nah, ini orang-orang yang seperti ini vibrasinya rendah, jadi 150 angkanya. Lalu keinginan. Nah, keinginan ini beda dengan kebutuhan ya. Jadi kalau keinginan ini identik dengan kemelekatan di hati. Nah, selalu mencari keuntungan dan kesenangan, ambisius, dan tidak pernah puas. Kalau kita tahu misalnya buku Psychology of Money itu kan, Psychology of Money, banyak orang-orang yang sudah kaya raya, tapi justru dia masih menipu orang, masih masih apa namanya melakukan afiliator gitu. Karena dia tidak puas dengan kayaannya, ingin terus terus sampai tidak puas. Lalu ketakutan, itu vibrasinya 100. Jadi dia melihat bahaya itu ada di mana-mana. Dia mudah cemburu, orangnya posesif, orangnya cemas, gelisah, curiga terus sama orang. Nah, ini vibrasi rendah. Orang yang berada vibrasi rendah 100. Kesedihan, ini 75. Jadi kesedihan ini perasaan ketidakberdayaan, putus asa, kehilangan, penyesalan, depresi, merasa jadi pecundang. Mungkin dia kalah langsung rasa sedih itu. Nah, itu justru ketika orang mengalami kesedihan seperti ini yang berlarut-larut, itu vibrasi dia semakin rendah. Nah, jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ada namanya apatis. Nah, apatis ini vibrasinya 50. Keputusasaan, merasa tidak bisa apa-apa. Lalu eh, tidak bisa apa-apa, kemiskinan adalah hal yang biasa. Jadi mengatakan bahwa ya saya sudah biasa dengan kemiskinan ini gitu. Apatis dia, dia tidak merasa ada yang hebat lah, tidak ada yang bagus lah pada diri dia gitu. Rasa bersalah, ini vibrasinya 30. Menolak diri, penyesalan, sabotase diri. Nah, ini biasanya orang-orang yang rawan bunuh diri ini di vibrasi rendah ini, 30. Kemudian malu. Malu ini 20, vibrasinya semakin rendah, yaitu perasaan diri ini hina, merasa dirinya hina. Lanjut, Lim. Nah, energi vibrasi tinggi. Ini 175 sampai 1000. Oh, salah ini, bukan 175, 200 ya. 175 tadi. Maaf. Yang pertama adalah keberanian. Jadi keberanian ini sebenarnya dia antara rendah dan tinggi ya. Antara rendah dan tinggi. Tapi di sini dikatakan tinggi. Jadi keberanian itu nilainya 200. Itu yakin bisa, semangat, produktif, mandiri, berdaya diri. Nah, itu
orang yang memiliki vibrasi 200 itu. Tapi sebenarnya dia tingkatnya masih 200 gitu. Jadi dia yakin bisa, optimis itulah, semangatnya luar biasa, produktif, mandiri. Nah, itu 200. Kemudian yang naik lagi 300, itu netralitas. Nah, netralitas ini hidup nyaman, tidak menghakimi, tidak kaku, gitu. Hidup nyaman. Jadi dia tidak suka konflik, lebih saya itu orang-orang seperti ini. Netralitas ini. Kesediaan, nah, kesediaan 310. Itu orang yang ramah, suka membantu, dan berusaha untuk melayani. Ini orang yang 310. Kesediaan. Penerimaan 350 angkanya. Santai, orang yang santai, harmonis, fleksibel, inklusif, ya dia terbuka dengan pandangan orang, dia terbuka dengan pendapat orang gitu. Dia terbuka dengan segala macam perbedaan, tidak suka menyalahkan. Nah, ini penerimaan. Nilainya 350. Penalaran. Nah, penalaran itu kalau istilahnya itu abstraksi ya. Jadi orangnya pintar membuat konsep, objektif, memecahkan masalah, membuat keputusan yang cepat dan tepat. Jadi kayak apa ya, orang sains gitu loh, orang-orang filosof, orang-orang yang suka berfilsafat ya. Nah, itu penalaran itu 400. Lalu cinta. Nah, cinta ini 550, yaitu perasaan belas kasih, pemaaf, mengasuh. Kalau kita dalam filsafat Sunda itu kan ada namanya sili asah, sili asih, sili asuh. Nah, itu cinta itu. Lalu mendukung, seorang pendukung yang baik. Sukacita. Nah, sukacita itu 540. Jadi cinta tanpa syarat dan kasih sayang untuk semua. Di atasnya cinta itu sukacita. Itu. Kemudian ada kedamaian. Nah, kedamaian ini 600. Jadi kesempurnaan ya, kesempurnaan, kebahagiaan, pasrah, perasaan melampaui akal. Maksudnya perasaan melampaui akal tuh kayak kita misalnya kan kalau makan itu ada manis, asin, gurih, pahit gitu. Itu bisa dirasakan itu dengan indera gitu. Tapi kalau perasaan damai mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya damai aja gitu. Saya tenang aja di sini. Seperti itu. Ketika dia mengerjakan sesuatu, kok saya damai di sini, saya tenang di sini. Nah, itu nilainya 600. Jadi kita harus memunculkan perasaan damai itu justru vibrasinya tinggi. Semakin tenang seseorang, itu vibrasinya semakin tinggi. Jadi kan dibilang kan air beriak tanda tak dalam gitu. Kalau air yang dicemplungin dia tidak beriak berarti dia memiliki kedalaman, berarti dalam tuh, hati-hati bisa diselipin gitu. Nah, itu kedamaian. Kemudian pencerahan. Nah, pencerahan ini 700 sampai 1000. Jadi kesadaran murni, orang yang memahami hakikat kehidupan, level tertinggi manusia. Ini seperti kalau kita tahu Siddhartha Gautama, lalu Yesus ya, ada Krishna kalau di Hindu, kalau di Islam mungkin ada para nabi ya, Nabi Muhammad dan para wali. Itu pencerahan tingkatnya 1000. Jadi mereka memiliki kesadaran murni, memahami hakikat kehidupan. Nah, ini level tertinggi manusia. Ini energi vibrasi tinggi. Lanjut, Lim. Nah, vibrasi. Semakin rendah vibrasi, semakin negatif pengaruh pada diri kita dan sekitar kita. Jadi sebagaimana saya bilang tadi ya, walaupun dia kaya, kalau vibrasinya rendah, pasti keuangan dia akan bermasalah. Kalau dia seorang pejabat atau pemimpin, tapi vibrasinya rendah, pasti dia akan bermasalah itu. Orang-orang bawahannya dia tuh akan bermasalah semua. Nah, jadi berpengaruh negatif. Tapi kalau dia seorang pemimpin, tapi vibrasinya tinggi, besar, gitu, nah itu biasanya anak buahnya ikut, gitu kan. Kalau dia punya bisnisnya maju, ya, nah itu orang yang vibrasinya rendah. Jadi pengaruh pada diri dia dan sekitar kita. Vibrasi rendah membutakan kita terhadap realitas diri kita sendiri, merusak organ tubuh dan gampang sakit. Misalnya kita kerja keras, pekerja keras ya, tapi vibrasi kita rendah, itu biasanya tuh gampang sakit-sakitan. Dan apa namanya ya, dia mengejar sesuatu, lalu sesuatu yang dikejar itu lari. Tapi kalau orang vibrasinya tinggi, itu biasanya dia mengejar
menginginkan sesuatu itu seperti menjemput. Jadi kalau tahu lagunya Katon Bagaskara itu lagunya Club Project ya, ada namanya judulnya Menjemput Impian. Jadi bukan mengejar impian, tapi menjemput. Jadi berarti kan dia datang, yang impian ini udah nungguin itu, nungguin dia jemput. Atau bahkan dia tidak mengejar, dia datang sendiri. Itu orang-orang vibrasinya tinggi ya. Vibrasi tinggi membuat semakin positif hidup kita dan kita mendukung semua kehidupan di sekitar kita. Jadi bukan hanya diri kita, tapi sekitar kita. Kalau kita hatinya damai, tadi mengalami pencerahan, gitu. Nah, itu biasanya masyarakat sekitar kita itu akan tenang. Makanya para wali-wali itu kan disebut sebagai paku alam ya, paku alam. Karena misalnya kalau eh, seminar Pak Ahmad Baso ya, yang judulnya Wali Songo, itu ketika Wali Songo datang ke tanah Jawa, sawah-sawah itu tadinya tandus itu menjadi subur. Tanah-tanah yang tadi tandus jadi subur. Lalu tiba-tiba curah hujannya banyak, tapi tidak membanjiri, tapi curah hujannya banyak dan kemudian pedagang-pedagangnya menjadi untung. Itu karena kedatangan Wali Songo katanya Pak Ahmad Baso. Nah, itu menunjukkan bahwa vibrasi Wali Songo ini tinggi. Orang-orang mengalami pencerahan ini berefek pada alam sekitarnya. Bahkan tadi orang-orang pedagang itu jadi untung gitu ketika ada wali itu. Nah, apalagi kalau di rumah kita ini ada satu orang wali aja, atau orang yang vibrasinya tinggi, biasa tuh ekonomi jadi bagus. Untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan eh, oh, semakin tinggi vibrasi semakin kuat kesadaran spiritual, intuisi semakin tajam, dan pertumbuhan kesadaran. Nah, untuk meningkatkan vibrasi adalah dengan melepaskan emosi negatif dan meningkatkan emosi positif. Tadi yang kita ajarkan ya. Jadi kalau ada emosi negatif, perasaan-perasaan negatif, kita pasrahkan saja itu masuk. Dan benar-benar kita sadari keberadaannya. Ketika kita sudah kesadari keberadaan eh, emosi negatif yang ada di diri kita sadari nih, ada di dada kita nih, kerasa nih. Perasaannya itu kerasa. Nah, kemudian kita lepaskan dengan kekuatan batin kita sendiri. Pelan-pelan aja lepaskan. Jadi kita memvisualisasikan perasaan negatif itu keluar sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama kan hati kita menjadi plong. Nah, kita merasakan diri kita berubah lah. Seperti bukan diri kita yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, saat kita mampu melepaskan yang negatif dan pasrah dengan emosi positif, maka dunia tidak akan mengintimidasi kita. Kita akan menjalani kehidupan dengan keseimbangan dan keindahan. Nah, itu. Terima kasih. Lanjut, Lim. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Mungkin tadi banyak yang baru masuk ya ketika sudah berjalan presentasinya. Silakan mungkin. Bisa dinyalakan suara atau lewat chat juga boleh. Ayo silakan.
dia nanya lewat chat. Coba Dini, Dini coba. Oh ini ada deh. Selamat malam. Saya termasuk yang terlambat bergabung. Bagaimana cara supaya memiliki vibrasi yang positif itu? Ya, terima kasih Mas Sofian. Jadi vibrasi positif itu tadi sudah disebutkan ya. Tadi ada yang namanya keberanian, ada yang namanya netralitas, lalu ada kedamaian, sukacita, cinta, sukacita, lalu ada kedamaian, ada pencerahan. Itu ada vibrasi vibrasi tinggi. Oh, sebentar. Saya lihat dulu. Ya tidak salah ya. Nah, itu ya. Jadi emosi vibrasi rendah itu bangga, kemarahan, keinginan. Keinginan itu lekat kemelekatan ya. Ketakutan, kesedihan, apatis, rasa bersalah, malu. Nah, itu biasanya kita harus identifikasi dulu dalam diri kita. Jadi kita harus, kadang-kadang kan kita suka bertanya, menurut lo gue orangnya bagaimana? Gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengidentifikasi sendiri diri kita itu. Ada tidak rasa bangga, misalnya, ketika kita sukses. Dan biasanya ketika bangga ini merasa lebih unggul dari orang lain, suka merendahkan orang lain, merasa ingin diistimewakan. Atau ada nggak rasa amarah gitu, kemarahan dalam diri kita. Lalu ada nggak kemelekatan, ambisius, ketakutan, kesedihan, apatis, rasa bersalah, malu. Nah, kalau kita berhasil mengidentifikasi perasaan itu ada semua dalam diri kita, maka kita pelan-pelan gitu, pelan-pelan tadi kita sadari itu. Kita setelah identifikasi kita sadari. Nah, kita sadari, nah itu munculkan di perasaan kita, jangan ditolak. Jadi bukan langsung dilawan ya. Jadi kita bukan melawan perasaan, tapi kita biarkan perasaan itu muncul. Nah, ketika perasaan itu muncul, kita bisa menyadari itu. Karena sebenarnya kita ini bukan diri kita ya. Kalau kita bicara tentang diri sejati, sebenarnya kita ini bukan diri kita. Yang apa namanya perasaan itu bukan diri kita, pikiran itu bukan diri kita. Karena kita bisa menyadari itu, kita sadari terus perasaan itu. Oh ya ada. Nah terus dengan batin kita katakan lepaskan, kita katakan lepaskan. Bisa kita punya rasa marah, lepaskan. Nah lepaskan perasaan marah itu, sedikit demi sedikit, lama-lama hilang. Lalu kita punya rasa dendam pada orang lain. Kita rasakan perasaan itu ada dalam diri kita. Jangan dilawan. Bahkan munculkan kalau perlu. Nah, setelah muncul kan kita sadari, kita lihat tuh perasaan itu tuh ada di diri kita. Lalu dengan batin kita katakan lepaskan. Nah, kita ketika berhasil melepaskan vibrasi negatif dalam diri kita, emosi-emosi negatif, baru kita akan muncul vibrasi tinggi. Maka muncul namanya kedamaian, cinta, sukacita, tadi dendam jadi cinta, ya kan? Tadinya marah jadi sukacita, tadinya gelisah, konflik batin menjadi damai. Nah, baru ketika muncul itu, nah benar-benar kita pertahankan di situ. Dan di situ vibrasi kita sedikit-sedikit akan tumbuh. Kalau dalam ilmu tasawuf itu tahali, taholi, tajalli. Apa tahali itu adalah mengosongkan dari perbuatan buruk, lalu taholi itu mengisinya dengan yang baik-baik. Nah, tajali itu pencerahan itu tadi. Muncul kesadaran murni, muncul kita memahami hakikat kehidupan. Nah, itu. Jadi kita memang harus proses diri sendiri. Jadi jangan kita ketika kita punya marah, biar terlampiaskan kita marah-marah, kita ekspresikan, atau kita melakukan pelarian, gitu. Seperti minum-minuman, jalan-jalan, lari-lari, menghabis-haburkan uang. Gitu. Jadi jangan seperti itu, tapi justru kita itu menghilangkannya dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan batin kita sendiri. Seperti itu. Jadi jangan menggunakan kekuatan eksternal, tapi kekuatan internal yang ada di diri kita sendiri. Mungkin itu Pak Sopiarini. Mbak ya? Oh maaf Mbak Sopiarini. Ada lagi gimana Mbak Sofia?
Nah, bagaimana vibrasi positif ya? Tadi kan itu bagaimana melepaskan ya. Nah, bagaimana vibrasi kita positif terus nih, bertahan dengan positif. Ada namanya atensi. Jadi kita memperhatikan sesuatu yang positif-positif. Contohnya misalnya kalau kita sering menyanyikan lagu-lagu galau gitu kan biasanya kan itu akan berdampak pada kehidupan nyata kita. Banyak kan artis-artis kan yang menyanyikan lagu-lagu yang patah hati, diselingkuhin gitu lah. Nah, itu justru benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Dia benar-benar diselingkuhi, benar-benar dia mengalami patah hati, benar-benar merasa ditinggalkan. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi dari karena dia selalu melakukan atensi dari lagu itu. Bahkan bahkan orang-orang juga banyak yang memutar lagu itu sehingga atensinya semakin banyak dan itu bisa berdampak pada diri dia dan nanti akan banyak orang-orang seperti dia juga. Seperti itu atensi. Jadi sebenarnya kita harus lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang sebenarnya positif itu. Ah, saya suka lagu-lagu cinta misalnya. Jangan lagu cintanya itu yang apa namanya aku tak bisa hidup tanpamu, aku lemah, aku apa namanya aku pulang tanpa dendam kayak gitu gitu kan. Langsung dia apa namanya aku tak percaya lagi akan bunda matahari. Nah, itu kan perasaan-perasaan negatif. Tapi coba kita nyanyikan lagu-lagu yang yakin bisa atau lagu-lagu yang memberdayakan kita gitu. Maka atensi positif itu akan muncul. Jadi kita harus banyak melakukan atensi. Bahkan dikatakan juga ketika nonton film apa ya namanya itu. Ada film yang perselingkuhan itu hanya Geraldine selesai sama lagu itu. Nah, itu biasanya tuh ketika dia nonton itu kan mengalami atensi ya. Banyak orang ya, atensi banyak orang. Akhirnya dengan boomingnya film itu, perselingkuhan jadi banyak terungkap gitu. Karena ada film itu. Atau misalnya film-film gangster, akhirnya banyak gangster di mana-mana. Ya misalnya Serigala apa? Serigala terakhir gitu kan, gangster-gangster itu. Ternyata makin banyak gangster-gangster sekarang bermunculan setelah film itu muncul. Jadi atensi yang dimunculkan terus-menerus itu akan memunculkan kenyataan sebenarnya. Jadi vibrasi itu. Jadi vibrasi mempengaruhi kenyataan. Apa nih? Socrates bilang, pada dasarnya semua orang mampu menyelesaikan masalahnya, tapi pada realitasnya terkadang banyak yang nggak mampu melakukan itu. So Ibnu Bajah mengatakan manusia butuh orang lain untuk membantunya mengeluarkan kemampuannya. Nah, ini pada dirinya. Orang ini adalah teman, psikiater, dokter, guru, mursyid. Ya, jadi kalau kita dokter, guru, ustadz, mursyid ya, mursyid-mursyid toriko, ini kan Didi ini orang toriko ya. Ya, itu hanya bisa membuat kita apa namanya ya, mengenali masalah masalah rohani kita atau masalah batin kita. Tapi kan kembali lagi, untuk kita menyembuhkannya itu adalah harus diri kita sendiri. Psikiater misalnya apa namanya mengidentifikasi kita. Anda ini gejalanya ini, ya kan kecemasan atau apa bipolar. Nah, itu kan hanya memberikan apa namanya mengenalkan itu. Tapi untuk kita sembuh dan keluar dari itu harus diri kita sendiri. Harus dari diri kita sendiri yang harus mengeluarkan. Nah, yang kedua, kita itu juga kadang-kadang jangan kita berteman dengan orang yang melemahkan itu. Jadi ada namanya emosi intensif. Contohnya misalnya Mbak Aspiah ini sedang mengalami kegalauan misalnya, habis putus pacaran. Kemudian datang orang, lu sih bodoh, kata-katain dia gitu. Lu sih begini, siapa suruh? Nah, ketika dia menjatuh-jatuhkan atau misalnya bisnis kemudian rugi lalu dikata-katain itu dijatuhkan nah itu kan dia sedang emosi intensif nah itu biasanya orang seperti itu akan lebih mudah depresi nah makanya kita harus cari kawan-kawan yang justru ketika kita jatuh kita mengalami keterpurukan itu memberdayakan kita memberikan kata-kata yang memberdayakan misalnya kita mengalami kerugian udah coba lagi
mungkin hari ini lagi permasalahan begini, begini, begini. Jadi bukannya menyalahkan kita, tapi memberikan solusi. Ini kan kebanyakan orang kan kalau kita mengalami permasalahan hidup justru dihakimi, dijudge gitu. Nah, itu teman-teman seperti itu sebaiknya dijauhi atau sekedar kenal saja, tidak usah akrab-akrab. Justru kita cari teman-teman yang ketika kita punya masalah, kita mengalami kegagalan, nah itu orang-orang ini memberdayakan kita gitu. Seperti itu. Jadi kita butuh orang-orang seperti itu. Tapi juga harus pilih-pilih, curhat itu pilih-pilih. Jangan kita curhat ke orang yang suka melemahkan gitu. Malah makin stres nanti. Kalau gini, Sokrates sudah. Indra, adakah keterkaitannya antara kabulnya sebuah doa dengan vibrasi? Gimana caranya menghadapi orang yang vibrasinya rendah? Kalau kabulnya doa dengan vibrasi itu, kalau yang saya rasakan tuh sangat luar biasa. Jadi saya ini sebenarnya agak kurang setuju dengan law of attraction ya. Karena kalau kita baca buku Jadi Secret itu kayak seperti menyingkirkan peran Tuhan itu loh. Tapi jadi segala sesuatu itu tergantung yang kita pikirkan. Tapi justru yang saya lihat vibrasi ini lebih mewujudkan hukum ini, apa hukum unpredictable atau hukum yang kalau dalam Islam apa rezeki yang tidak rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Jadi vibrasi itu justru bisa menghasilkan uh, kabulnya doa. Karena satu, adanya kedamaian, adanya pikiran positif, ada yang namanya pencerahan. Itu bisa membuat doa itu menjadi kabul. Tapi yang membuat doa itu lambat terkabul adalah kemelekatan sebenarnya. Jadi misalnya kita sholat duha, karena sholat duha tuh, kalau rezekiku tertahan di langit, turunkanlah itu. Kalau tertahan di bumi, angkatlah. Gitu itu doanya kan. Kalau sedikit, berbanyaklah. Tapi kan itu kalau misalnya doa itu dilakukan dengan kemelekatan, itu kayak sepertinya Tuhan itu kayak dikejar buru-buru gitu. Ayo buruan Tuhan, buruan ya Allah gitu. Seperti apa namanya ya, mendikte Tuhan itu. Tapi kan ketika seseorang itu mengalami kedamaian, mengalami vibrasi yang tinggi, dia akan melepaskan. Jadi doa itu seperti busur panah ditarik, ini doanya nih. Dia khusyuk berdoa, lalu dia arahkan ke targetnya, diarahkan ke targetnya, apa target kita, lalu kita lepaskan. Gitu. Maka kalau ada dulu siapa Habib Novel Al Idrus dia bilang katanya kurangi mikir banyakin zikir. Maksudnya ketika kita udah zikir udah ibadah lalu kita udah berdoa ya udah lepaskan, jangan dipikirin ntar cara dapatnya bagaimana, nanti kapan dijabahnya. Nah, itu tidak usah dipikirkan, itu dilepaskan. Makanya melepaskan kemelekatan itu adalah salah satu cara untuk menggapai doa. Misalnya kita doa, ya Allah berikan saya uang 1 miliar, ya 100 juta misalnya. Mungkin zaman dulu, sekarang ini 100 juta besar. Kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi. Ya contohnya dulu aja, kita punya mungkin ingin punya duit 5 juta atau 2 juta gitu. Ternyata 2 juta, 5 juta juga sekarang tidak begitu besar sekali gitu. Nah, jadi kita minta hal-hal yang global lah. Rezeki yang lapang, ya seperti itu kan. Jadi kadang-kadang kalau wali-wali itu kan doanya, ya yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu. Itu kan engkau aja yang mengatur. Kalau yang mengatur saya suka berantakan gitu kan. Gitu. Nih, ya maaf nih. Gimana caranya menghadapi orang yang vibrasinya rendah? Nah, kalau vibrasinya rendah itu biasanya kita gampang terpengaruh. Misalnya kita tidak suka bola, tapi teman-teman kita suka bola. Misalnya. Mau nggak mau kita tengah malam yang tadi nggak suka bola jadi nonton bola. Nah, karena vibrasi teman-teman kita ini besar. Jadi sekitar kita ini besar lalu mempengaruhi kita. Begitu juga kalau kita vibrasi kita rendah misalnya. Lalu teman-teman kita rendah juga, dia melakukan hal-hal yang buruk misalnya. Contohnya, mau maaf misalnya minum minuman, ya kan? Minuman keras, tawuran. Nah, itu biasanya tadinya kita anak baik-baik, ya, dididik sama orang tua kita baik-baik karena vibrasi kita rendah. Nah, kita mudah terpengaruh gitu.
mudah terpengaruh. Maka kita tingkatkan vibrasi kita. Sehingga bukan kita yang terpengaruh mereka, tapi mereka yang terpengaruh oleh kita. Nah, tadi kan sudah ada tingkatan-tingkatannya ya. Lagi nih. Selamat malam Kak, ingin bertanya bagaimana mengatasi, udah ya, Aspiakas dini. Yos, makanya emosi tersebut harus divalidasi baik oleh diri sendiri or orang lain, bukan dihakimi. Ada namanya pengakuan dosa, pertobatan dan penerimaan, talqin untuk memvalidasi emosi negatif tersebut. Nah, ya itu. Jadi kita harus ketika kita punya masalah, ya kalau dalam ajaran agama Katolik ya, yang ada pengakuan dosa, ya kan pengakuan dosa justru ke orang-orang yang kompeten ya, atau ke orang-orang yang benar-benar mengerti masalah rohani gitu. Nah, jadi curhat ke situ, jangan curhat ke orang yang pesimis, walaupun dia teman kita akrab gitu, tapi kalau dia sering memberikan nasihat-nasihat yang melemahkan itu tidak usah didengerin, bahkan tidak usah ditemenin, akrab-akrab aja. Makanya bersahabatlah dengan orang-orang yang membangkitkanmu gitu. Bangkitkanmu kepada Allah, kalau kata Al-Hikam kan seperti itu. Jadi perkataannya, kondisi hidupnya membangkitkan gitu, bukannya melemahkan. Jadi kita harus pilih-pilih teman. Ya kalau pilih-pilih sahabat lah, pilih-pilih teman curhat. Kalau teman ya boleh banyak, tapi nggak, yang akrab jangan semuanya. Selamat malam Kak, izin bertanya bagaimana mengatasi vibrasi energi kita yang sering naik turun setiap harinya. Apalagi kalau lingkungan kita masih toksik. Jadi kita sendiri yang harus konsisten bervibrasi tinggi. Nah, toksik itu seperti apa misalnya? Pertemanan misalnya. Kalau pertemanan ya udah ganti circle lah. Circle kita ganti. Makanya sebenarnya orang yang bahagia itu adalah orang yang berani. Dia berani membuat keputusan yang tidak yang mungkin orang lain tidak suka. Kayak misalnya kita kerja di kantor yang isinya tuh tukang fitnah, penjilat atasan, lalu jelek-jelekin kita di teman kita, di atasan kita gitu. Terus sering mengkonspirasi gitu. Nah, itu sebaiknya kita keluar saja karena nanti tidak damai, tidak merasakan kedamaian. Justru ketika kita bekerja muncul rasa amarah, rasa rendah diri, tadi kan malu, rasa apatis itu segala macam muncul gitu. Jadi vibrasi kita rendah. Atau kita misalnya tinggal tangga kurang bagus, ya pindah rumah aja. Atau lingkungannya kurang bagus tapi kita bertahan. Atau misalnya punya mertua toksik gitu ya. Ya kita keluar aja, kontrak lah, kontrak. Nggak usah dipaksakan gitu. Nah, kita ketemu lingkungan-lingkungan baru. Jadi sebenarnya gini tadi sudah saya katakan tadi ya, semakin tinggi vibrasi seseorang, pertemanannya itu akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi kalau kita mampu meningkatkan vibrasi kita dengan kita melepaskan hal-hal buruk di dalam batin kita, itu energi kita akan menjadi kuat. Dengan sendirinya teman-teman yang toksik, teman-teman yang suka melemahkan, teman-teman yang ya tukang fitnah itu akan terseleksi dengan sendirinya tanpa kita sebenarnya mau keluar dari situ, tanpa kita memaksakan tuh terseleksi sendiri gitu. Merasa tidak cocok aja, tiba-tiba kita nggak ada waktu aja nongkrong sama mereka. Ya, itu mungkin teman yang merasakan seperti itu, temennya terus berganti-ganti kan. Cari temen yang soleh solehah, dan nabi juga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya, dari hal rezeki yang dari tidak diduga-duga. Orang yang soleh itu bagaimana dulu? Soleh itu kan juga ada dua kan, ada soleh yang secara misalnya ritual, tapi juga ada soleh yang harus dilihat secara akhlaknya itu. Misalnya kita lihat orang soleh misalnya, dia rajin ngaji, rajin sholat, tapi suka nyalah-nyalahin orang dalam beragama, suka menghujat orang,
komentar-komentarin dosa orang, suka gibah gitu kan. Nah, itu sepertinya juga jangan jangan kita temenin dulu gitu. Jangan kita temani. Walaupun misalnya ibadahnya biasa-biasa aja, tapi kok dia tidak usil sama orang, akhlaknya bagus, ya kan? Orangnya ya cuman malas aja kali ya. Tapi akhlaknya bagus itu lebih baik kita temenin yang model-model begitu. Jadi bukan masalah soleh atau enggak ya, tapi tadi dikatakan bersahabatlah dengan orang yang perkataan dan kondisinya membangkitkanmu gitu. Begitu. Ada lagi? Ayo nih, banyak teman-teman baru. Apakah kita bisa membantu keluarga sendiri, misal adik, kakak, orang tua yang bervibrasi rendah, berubah lebih baik? Caranya bagaimana ya? Bisa. Saya sudah membuktikan. Kayak enak nih. Jadi kita kita rubah diri kita aja. Kita rubah diri kita dulu. Kalau kita masih merubah diri kita, itu vibrasi itu pasti nempel lah ke orang lain. Atau berdampak lah ke orang lain. Ujungnya tadinya kita dianggap remeh oleh ibu kita, bapak kita, kakak kita, itu kalau vibrasi kita semakin meningkat, kita mengalami apa namanya pencerahan, pemikiran, mengalami kedamaian, perasaan sukacita, kita hilangkan kemarahan dalam diri kita, mampu melepaskan itu semua, yakin aja keluarga kita akan ikut kita. Banyak yang dulu mungkin ada beberapa teman di sini ya, yang dulunya itu tidak suka dengan saya, tidak suka dengan saya tuh hampir setiap hari tuh ngejelek-jelekin saya lah, memfitnah, bukan memfitnah apa namanya, pokoknya ada berita baik tentang saya itu dia tuh kasih kontranya. Tapi sekarang justru dia menjadi orang teman saya yang banyak nanya-nanya, banyak curhat segala macam gitu. Tapi justru ketika orang itu vibrasinya rendah lalu kita tanggapi dengan vibrasi rendah juga, jadi akan menjadi tolak menolak, akan terus perang-perang juga gitu. Tapi kalau kita vibrasinya tinggi yang memberikan hal-hal positif walaupun dia negatif pada kita, itu bisa loh dia terpengaruh gitu. Terpengaruh justru jadi nurut sama kita tuh bisa. Itu banyak banyak hal, banyak yang terjadi. Banyak orang-orang yang dulunya beda pendapat sama saya ya seiring berjalannya waktu ya jadi nurut, kita bukan nurut ya bahasanya, ya ikutlah gitu. Yang penting kita benahi diri kita dulu. Kalau kita bisa benahi diri kita, ya tadi saya bilang dengan sendirinya kok, konspirasi alam. Jadi vibrasi kita ini kan ditangkap oleh semesta ya, mungkin tadi Mbak Riri ini juga mungkin belum melihat diskusi yang sebelumnya. Jadi vibrasi kita ini ditangkap oleh semesta lalu dilepaskan kembali. Jadi kalau vibrasi kita negatif terus, maka semesta ini akan menangkapnya dan melepaskannya lagi dengan hal-hal yang negatif di peristiwa-peristiwa negatif atau orang-orang yang negatif juga di sekitar kita. Tapi kalau kita memunculkan vibrasi positif terus-menerus, semesta ini akan menangkap di database-nya yang kemudian dilepaskan mau tidak mau dengan konspirasi alam, konspirasi alam semesta ini semua ikut kita, semua akan ikut kita. Yang penting itu tadi tetap berada di vibrasi yang tinggi. Nah, saran saya tuh vibrasi tinggi itu yang 550, 540, 600 itu apa? Cinta, belas kasih, pemaaf, sukacita. Jadi kita menolong orang itu tanpa syarat. Lalu ada kedamaian, jadi kebahagiaan, pasrah, perasaan yang damai. Kalau kita berhasil memunculkan itu, maka bertahan di 500, 600 ya. Cinta, sukacita, kedamaian, insya Allah semuanya akan ikut kita. Kak, izin mau nanya, kalau kita ketemu lingkungan toksik yang suka merendahkan orang, namun itu di lingkungan kerja gimana? Sedangkan kita sendiri butuh. Nah, kalau lingkungan kerja, misalnya kita kalau kita keluar kita nggak ada kerjaan, kita maksudnya kayak gitu kan, lagi butuh kerja. Nah, pertanyaannya gini, tadi kan saya bilang orang yang vibrasinya buruk atau hal-hal pikiran positif
pikiran negatif dan perasaan negatif, dia akan mengundang orang-orang yang negatif juga, atau peristiwa-peristiwa yang negatif juga. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kita buruk, ya itu tidak perlu kita atasi sebenarnya. Cukup kita mengatasi diri kita. Kalau kita nggak sanggup ya kita keluar. Kalau kita nggak sanggup ya kita nggak kuat nih. Kita cuman demi menjaga kesehatan pikiran saya gitu, kesehatan mental saya keluar untuk mempertahankan saya tetap berada di vibrasi yang tinggi. Tapi kalau kita mau bertahan ya udah cuekin aja, mau difitnah kayak tadi saya juga bilang kan, banyak teman-teman saya atau orang-orang yang kontra sama saya, justru ketika saya damai-damai aja menghadapi dia, ya jadi pro gitu loh. Jadi pro dengan sendirinya. Jadi kita jangan, tadi kan katakan jangan diekspresikan. Jadi pikiran negatif atau perasaan marah atau yang lainnya jangan diekspresikan. Jangan cari pelarian seperti itu. Jangan dilampiaskan. Jangan diekspresikan, jangan cari pelarian, jangan dilampiaskan. Tapi dilepaskan saja dari diri kita. Sehingga kita bisa memunculkan aura yang lebih tenang, ya kan? Aura yang lebih damai. Sehingga orang-orang jadinya, aduh, gue mau fitnah dia nggak enak lagi, mana orangnya asik, gitu. Mana orangnya kasihan gitu. Jadi orang tuh kasihan aja sama kita gitu. Punya welas asih jadi orang ke kita gitu. Tapi kalau kita matanya jutek, ya kan, mulut kita apa namanya membalas itu, dihina kita balas hina lagi gitu, justru ya kita kan semakin vibrasi kita sama-sama jelek dengan dia. Jadi rusak itu lingkungan kerjaan kita. Seperti itu. Dan biasanya tempat-tempat bisnis atau tempat usaha yang sering konflik-konflik begitu ntar berdampak pada omset ya bisa. Ada lagi. Ya udah gitu. Ada lagi? Mungkin siapa? Ada Aca Pluto, Andika, Eka, Fatia, ada lagi yang ingin menanggapi atau Salim? Apa apakah harus total bersih dari vibrasi negatif untuk menarik vibrasi positif, Bang? Jadi kalau kita bersih total itu tidak bisa. Bahkan siapa di sini kan kalau katanya Rasulullah itu kan istighfar lah 100 kali gitu. Artinya sebenarnya tuh kalau istighfar itu kalau dalam Islam itu kan membersihkan kotoran-kotoran hati ya, karena setiap kita berbuat kesalahan itu ada satu titik hitam, noda hitam. Lalu kalau istighfar hilang. Nah, istighfar itu sebenarnya dengan pelepasan itu, melepaskan itu. Tapi juga harus dengan batin. Kadang-kadang orang istighfar kan cuma pakai mulut doang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu, tapi tidak pakai batin itu. Teknik pelepasan ini ya tidak dengan kalimat, tapi dengan hati langsung gitu. Dan itu harus dilakukan setiap hari dan sedikit demi sedikit, tidak bisa total. Nah, ntar efek yang dirasakan diri kita tahu. Misalnya pikiran kita yang tadinya berat, jadi terasa lebih lega, lebih tenang, lebih plong gitu. Hati kita yang tadinya nyesek atau gondok, kesel itu menjadi lebih lega. Kita merasakan lebih bahagia gitu. Itu yang efek yang dirasakan. Orang lain juga akan melihat itu. Jadi sedikit demi sedikit aja. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung sekaligus gitu.
Kalau bisa sekaligus ya berarti luar biasa. Tingkatkan vibrasi ini bisa dikatakan tingkatan surga neraka. Enggak sih Bang, kos kan ada yang bilang neraka surga sejatinya adalah takaran emosi yang kita punya. Kalau sulit untuk bisa bersih total berarti mustahil masuk surga dong Bang. Kalau surga neraka itu kan izin Allah ya. Bahkan dikatakan bahwa kita itu masuk surga itu ya dengan syafaat Rasulullah, dengan rahmat. Ya itu karena gimana sih kalimatnya tuh? Wahai jiwa-jiwa yang nafsu mutmainah, ya, nafsu mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu kan dengan hati yang ikhlas dan diridhoi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kembali kepada Tuhan itu harusnya dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang diridhoi, dengan jiwa yang tenang, apa, nafsu mutmainah ya kalau jadi nih dalam di itu ya. Nah, itu baru kita bisa kembali kepada Tuhan dengan baik gitu. Maka sebenarnya benar tadi kata gini, surga neraka itu ya kalau di tasawuf itu kan ada di batin kita sendiri ya. Walaupun kita punya harta banyak, tapi kalau hati kita itu sering sakit aja, galau, kecewa, itu berarti kita kayak di neraka kan. Tapi kalau kita bisa hidup sederhana, tapi batin kita tuh sejuk, tenang, kita ketawa-ketawa, kita sukacita, kita bahagia gitu kan. Nah itu berarti kita masuk surga dunia. Gitu. Jadi surga dunia itu bukan Alexis sebenarnya. Surga dunia itu ketika batin kita tenang, hati kita itu surga dunia. Mau nanya, apa nih mau nanya? Mau nanya, apa mau nanya? Temanya gabungan teori agama psikologi yang berdampak pada sosial, komprehensif sekali. Iya, itu kan sebenarnya kan seluruh agama itu kan mengajarkan kita konsep syukur, mengajarkan kita konsep sabar ya, konsep bersyukur terutama. Kalau kita bersyukur, maka nikmatmu akan ditambah. Nah, lawan dari syukur apa? Kufur kan? Kufur. Kayak mengeluh, menggerutu, ingkar, gitu. Makanya kalau kita vibrasi kita mau tinggi terus ya setiap hari kita harus bersyukur sebenarnya. Cara gampangnya kita bersyukur. Misalnya alhamdulillah hari ini saya bisa makan enak. Alhamdulillah setiap hari saya dapat rezeki. Alhamdulillah harta saya banyak. Alhamdulillah saya masih bisa hidup. Gitu. Alhamdulillah saya bisa menonton TV dengan jadi gini nih. Makanya bilang nikmat Allah itu tidak akan bisa dihitung. Gitu. Tidak akan bisa dihitung. Tapi nggak salahnya dong kita hitung yang hari ini aja gitu. Nggak usah yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu gitu kan. Atau yang tidak kita pikirkan. Kita hitung-hitung aja dulu nikmat Allah. Daripada kita sibuk menghitung-hitung hal-hal yang menyakitkan kita gitu kan. Atau hal-hal yang bikin pusing, bikin galau gitu. Lebih baik kita hitung-hitung nikmat yang ada aja. Misal ruangan ber-AC kan. Kalau kita ruangannya ber-AC kan, berarti kita merasakan kenikmatan di situ. Atau misalnya bisa presentasi, seperti ini kan nikmat yang harus disyukuri. Atau punya teman-teman yang mendukung kita, itu kan juga harus disyukuri. Jadi kalau kita lebih banyak menghitung-hitung nikmat Allah dengan yang terhitung dengan kita aja gitu ya. Itu justru secara psikologis itu bagus. Bahkan bisa jadi nikmat kita itu ditambah kan mengundang kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Nah, kebanyakan kita kan curhat di diary ya, dulu zaman dulu kan diary kan, diary itu kita curhat tentang hari ini saya disakiti pacar saya, sekarang pacar saya kepergok kegiatan sama cewek lain. Lalu hari ini atasan saya membentak saya, hari ini teman kantor saya memfitnah saya gitu. Jadi kita nulis-nulis di diary itu hal-hal yang negatif, terus curhatan-curhatan negatif yang akhirnya justru berdampak negatif juga kepada kita. Tapi kalau hari ini kita tulis yang enak-enak saja gitu setiap hari gitu, metode scripting ya, saya senang dan bersyukur, rezeki saya mudah, saya senang dan bersyukur, keluarga saya bahagia, saya senang dan bersyukur, teman-teman saya mendukung saya senang dan bersyukur. Dan gitu terus terus saya terus.
Ketika kita berhasil menulis hal-hal yang positif di buku, kalau dalam buku Law of Attraction itu kan ada namanya script, metode scripting ya. Kita tulis hal-hal yang positif terus, maka itu akan lebih banyak yang hadir. Bahkan sesuatu yang belum kita capai, kalau kita kita syukuri, itu bisa jadi kenyataan. Saya bersyukur, saya senang dan bersyukur saya punya uang 25 juta, walaupun duit 20 juta itu belum ada. Itu bisa jadi OTW, suatu saat datang tanpa unpredictable tadi itu. Tidak, rezeki yang tidak disangka-sangka. Mau nanya, apa tadi mau nanya? Lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang baru datang, yang baru masuk, bisa lewat chat. Kemudian ada Ahmad, UT Ahmad. Bagaimana cara mempertahankan pikiran positif? Nah, pikiran positif. Jadi, nah, pikiran positif itu jadi pikiran negatif dulu ya. Pikiran negatif itu karena akumulasi tekanan perasaan. Jadi mungkin beban pikiran itu. Nah, begitu juga pikiran positif, maka kita harus memunculkan dulu perasaan-perasaan positif. Berarti kita harus senang, harus bahagia terus gitu. Nah, kita harus banyak bersyukur. Setiap orang punya masalah, tapi kalau kita masalah itu terus kita memberikan atensi kepada masalah itu, kita berikan perhatian lebih kepada masalah itu, atau kegalauan, kemarahan, kebencian, dendam, itu kita terus berikan atensi atau eh, apa ya atensi secara terus menerus, maka dia akan memunculkan pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau kita memunculkan atensi atau perhatian kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita bahagia, maka secara tidak langsung pikiran kita ini akan terus positif gitu. Makanya kita harus hindari, misalnya teman kita ngomongin orang, jelek-jelekin orang, ya kita sebisa mungkin ya kita dengerin, tapi nggak usah terlalu kita ikut ikut melampiaskan atau ikut nimbrung gitu. Diemin aja. Kalau bisa ya kita jadi lelucon aja, kita jadi ketawaan. Kadang-kadang kita lagi ngomongin orang, tapi orang biar seru gitu ya, ya kita jadi bercandaan aja. Saya kita bikin bikin bukan menjadi suatu hal yang menjadi memunculkan kebencian atau kemarahan dari kita gitu. Nah, itu jadi kita harus bisa memunculkan perasaan dulu, perasaan-perasaan positif, maka kita akan terus ada di pikiran positif. Karena apa yang satu pikiran itu mempengaruhi perasaan itu. Maka kita kalau perasaan kita bisa terus positif, maka pikiran itu akan mengalah nantinya. Dia akan ikut positif juga. Jadi satu perasaan negatif itu bisa menciptakan ribuan pikiran dalam waktu tertentu. Coba misalnya kita perasaan merasa apa namanya, bersalah, merasa bersalah, merasa merasa hina gitu.
pasti muncul pikiran-pikiran, ribuan pikiran, entah itu ingin bunuh diri, atau ingin melukai orang lain, atau ingin mencelakai diri sendiri, atau mengisolasi diri dari orang. Muncul pikiran-pikiran gitu kan. Padahal cuma ada apa namanya satu perasaan aja, tapi ribuan pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul dari satu perasaan yang negatif. Tapi kalau satu perasaan positif, ya pasti pikiran ikut tenang gitu. Karena kalau hati kita tenang, pikiran itu pasti tenang. Kalau hati kita bersyukur, ya pikiran kita pasti positif terus. Gitu. Diri, Kak, bagaimana mengubah belief sistem seseorang yang sudah negatif bertahun-tahun, benci, apatis, putus asa, dendam pada keluarga sendiri. Nah, jadi gini, belief ya, atau keyakinan. Keyakinan itu kan secara definisi berarti sesuatu yang kita anggap benar. Kalau nilai itu kan sesuatu yang kita anggap penting. Nah, ketika kita melihat, eh, contohnya misalnya yang mengatakan bahwa fisika itu pelajaran yang susah gitu. Nah, itu kan kalau diyakini oleh atlet sepak bola ya nggak tidak masalah. Tapi kalau diyakini oleh orang yang kuliah di ilmu fisika itu akan menjadi masalah. Seperti itu. Nah, kalau kita meyakini pada sesuatu yang apa namanya keluarga kita ini bermasalah, keluarga kita toksik segala macam. Nah, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Kita akan memberikan atensi buruk di situ. Dan vibrasi kita juga akan menjadi buruk. Mungkin kita akan timbul masalah, kok kayak bikin usaha jadi rugi terus. Kok kalau kerja ya kok masalah terus ya kan? Itu karena kita sering memunculkan keyakinan-keyakinan yang tidak baik gitu. Karena keyakinan itu sesuatu yang kita anggap benar. Bagaimana seseorang yang sudah negatif bertahun-tahun benci, ya dia harus memaafkan, memaafkan. Ya saya juga pernah punya perasaan-perasaan gitu kan. Tapi ya bisa kok. Tapi harus sedikit-sedikit ya. Tadi saya sudah bilang sedikit-sedikit. Kita lepaskan keyakinan itu sedikit-sedikit. Kalau keyakinan itu kan gini loh, keyakinan itu kalau dilogikakan, dia pasti akan runtuh. Makanya ada penelitian kan orang yang yakin dia punya ilmu kebal ya. Kemudian dibikin dilogikakan, kamu tuh kebal faktornya ini secara psikologi ini gitu. Secara ilmiah begini. Tiba-tiba kebalnya itu hilang karena dia keyakinan dia dilogikakan. Dan dia beberapa saat kemudian baru bisa kebal lagi. Setelah dia mengendapkan, ya dia dilogikakan, diendapkan lagi. Nah, begitu juga dengan kalau kita punya keyakinan itu kan hilang kalau kita logikakan. Nah, cara melogikakannya adalah kita harus membuat keyakinan baru dengan logika kita. Seperti itu. Jadi kita harus hilangkan itu keyakinan-keyakinan negatif. Jadi kita harus mengubah sesuatu yang kita anggap benar, kita ubah jadi kata itu salah gitu. Itu sesuatu yang salah. Nah, disitulah kalau kita secara logika kita mengatakan itu salah, maka kita bisa dengan mudah menghilangkan keyakinan itu di perasaan kita itu. Ini jangan dikira saya ini ya, apa bisa jawab-jawab begitu. Ini saya udah baca bukunya udah banyak, sudah ikut pelatihan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada semua lah di referensinya, ada referensinya. Sophia Ridi. Untuk melepaskan vibrasi rendah, ini kita akan bertahap. Lalu kapan saja sebaiknya melakukan hal ini? Apa ada waktu-waktu khusus? Atau sebaiknya lebih mengarahkan perhatian kita untuk mengingat dan mensyukuri nikmat Allah seperti yang tadi disampaikan. Jadi gini, eh,
Otak kita ini ada gelombangnya, ada gelombang otak ya. Kita punya gelombang otak. Ada gelombang otak namanya beta. Gelombang beta itu adalah gelombang kesadaran penuh, kesadaran penuh. Jadi kayak kita sedang bekerja, kita sedang menganalisis, kita sedang pokoknya sedang menyetir, naik motor itu kesadaran penuh kan di situ. Kerja keras. Nah, itu gelombang kita lagi keadaan beta. Nah, kalau kita dalam keadaan gelombang beta secara waktu yang lama itu kita bisa sakit, bisa stres, bisa depresi itu karena kita terus sadaran penuh. Nah, di bawah gelombang beta itu ada namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu ketika otak kita ini terasa rileks, jadi seperti orang yang mengantuk ya, orang yang mengantuk atau orang yang sedang khusyuk dalam beribadah. Jadi ketika dia sholat, jadi orang sholat, misalnya sholat, lalu dia pikirannya kemana-mana, dia ingat bisnis, ingat ini, berarti dia di gelombang beta tuh. Maka bisa dikatakan sholatnya tidak khusyuk. Maka orang yang khusyuk itu ciri-cirinya adalah otaknya terasa rileks. Gelombang otaknya tuh terasa rileks. Jadi bukan tidak lagi kondisi konsentrasi penuh ya, tapi sedang rileks. Kayak kondisi meditatif lah, kondisi meditatif. Seperti kita lagi main musik, atau kita lagi mendengarkan musik. Nah, itu kan misalkan rileks. Atau kita sedang sholat, atau kita sedang beribadah, sedang meditasi, ya. Kita sedang berdoa, kita sedang berzikir. Nah, itu bisa membuat gelombang otak kita menjadi rileks. Nah, ketika gelombang otak ini dalam keadaan alfa, gelombang alfa itu terasa terasa rileks, pokoknya rileks deh, pokoknya. Nggak ada beban. Nah, disitulah kesempatan kita untuk melakukan pelepasan itu dalam kondisi tenang. Makanya kan dikatakan bahwa keajaiban itu munculnya ketika sepertiga malam ya. Jadi jam 12 ke atas, jam 1, jam setengah 3 gitu. Waktu-waktu tahajud lah kalau dalam Islam ya. Waktu-waktu tahajud. Sebenarnya jam-jam segitu kalau kita tidur dulu, lalu kita bangun di jam segitu kan kondisi tenang. Bahkan dikatakan bacaan orang yang saat tahajud itu lebih berkesan itu. Nah, itu bisa menjadi cara kita untuk melepaskan emosi negatif, melepaskan perasaan-perasaan negatif. Nah, itu bisa dilakukan ketika sepertiga malam itu. Dan doa kita itu diijabah karena kondisinya gelombang otak kita sedang alfa itu. Jadi kalau lebih bagusnya itu ya sepertiga malam itu. Ketika lagi tenang. Soalnya kalau misalnya siang itu kita lagi mungkin lagi beraktivitas segala macam. Kecuali dia bisa konsisten ya mempertahankan alfa itu terus ya. Nah, itu biasanya jam-jam 1 malam ke bawah lah. Waktu-waktu hening. Waktu-waktu hening. Jadi jangan jangan di jalan lalu kita ingin melepaskan itu kan. Nah, itu seperti mau tidur gitu. Mau tidur, bangun tidur. Makanya bangun tidur itu ya sepertiga malam kita kita tidur dulu jam 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 9 jam 10 lah. Terbangun jam 3 lalu kita wudhu, kita sholat, kita beribadah, kita berdoa di situ kan sambil kita mensyukuri nikmat-nikmat kita. Dan sampai tadi metode tadi melepaskan itu. Kalau hari ini kita punya kebencian dengan orang, kita lepaskan. Jangan sampai kebencian itu bertahan sampai besok. Kalau hari tadi tadi siangnya kita punya masalah dengan teman atau dengan keluarga, ya lepaskan. Gitu. Jangan jangan dibawa berlarut-larut. Itu jadi jam-jam kontemplasi ya, jam-jam meditatif itu ya sekitar sepertiga malam itu ketika lagi tenang itu. Nah, kalau kita bisa tenang, nah, ada gelombang namanya theta ya. Theta itu kan intuisi ketika kita bisa dalam keadaan mimpi ya. Di bawahnya lagi ada namanya delta. Delta itu tidur tanpa sadar ya. Jadi tanpa gerasa gerusuk tenang gitu tidur. Tidur yang berkualitas. Nah, itu biasanya ntar awet muda itu. Jadi kalau orang-orang yang sering meditasi itu bisa tidurnya kan nyenyak. Tapi kalau orang yang sering marah, orang yang sering dendam, orang yang sering punya masalah sama orang itu bisa tidurnya nggak nyenyak, mimpinya buruk terus. Siapa nih Ute Ahmad? Kenapa kita suka overthinking ketika larut malam? Ya itu. Jadi kita memang kenapa orang begadang itu kan sering masuk angin ya. Tapi kalau saya pribadi, saya orang ini juga suka begadang sih.
begadang. Memang sebenarnya waktu-waktu begadang itu ya kita sebaiknya tidak mikir keras-keras gitu. Bisa kita nulis atau kita merenung, ya kan? Jadi lakukan hal-hal yang rileks. Jangan mikirin pekerjaan di waktu-waktu tengah malam itu jangan dipikirin begitu karena nanti besoknya kita akan mengalami stres jadi badan sakit-sakit, badan pegal-pegal. Misalnya sudah seminggu ini nih saya tidur sekitar 3,5 jam, 4 jam ya. Mungkin ada yang bilang, ini orang jam segini belum bangun. Padahal saya baru tidur itu. Baru tidur jam 6, setengah 7, saya baru tidur. Setengah 7 pagi. Lalu bangun lagi setengah 9. Tapi tidak merasakan masuk angin, tidak dikerokin gitu kan. Biasanya kan saya kalau tidur di bawah 8 jam itu atau 5 jam itu ya, itu badan pegal-pegal. Tapi setelah saya menerapkan itu konsep pikiran gelombang alfa itu, pikiran harus tetap tenang dan selalu berada di vibrasi tinggi. Dan kalau misalnya mulai masuk vibrasi rendah dengan tiba-tiba ada bikin orang yang bikin gondok, ya saya diam dulu lalu saya lepaskan dulu. Jadi saya nggak mau membawa beban, membawa tidur itu kemarahan, tidak mau membawa tidur rasa kesel gitu sama orang gitu. Itu tidak mau saya bawa tidur. Gitu. Jadi saya lepaskan dulu baru saya tidur. Seperti itu. Gitu juga ketika bangun, ya kita lepaskan lagi, kita afirmasi yang positif, bersyukur. Gitu. Nah itu ntar overthinking hilang sendiri. Tapi walaupun overthinking itu sebenarnya kalau dikelola bagus. Kalau dikelola bagus. Contohnya kayak kita mau pergi pergi jauh gitu kan. Berarti kan butuh perbekalan, butuh baju yang cukup. Karena kita punya overthinking ya kita jadi lebih detail kan, lebih teliti kan. Tapi kalau kita hidupnya santai-santai aja, kita tenang-tenang aja, ntar ada aja yang ketinggalan gitu kan. Jadi overthinking itu kalau dikelola ya bagus. Tapi kalau tidak dikelola justru itu bisa membahayakan kita. Jadi semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya lah. Kayak gelombang beta itu bagus gitu. Terus menerus kita di situ bagus. Tapi kalau terlalu berlebihan ya bisa sakit juga. Gitu. Ada lagi, oh lagi ngetik katanya. Ayo ada lagi. Silakan silakan. Ada lagi nanya. Kak, kena mau nanya yang tadi, bagaimana cara melogikan, menetralkan belief system negatif? Jadi sesuatu yang sudah diendapkan kita begitu lama, itu bisa bisa kita hilangkan dengan, ini nggak benar nih, ini salah nih, ngelogikan begitu. Jadi maksudnya kita gunakan pikiran. Jadi jangan kita terbawa perasaan. Tadi sudah saya bilang kan gini, misalnya gini, eh, coba Mbak siapa tadi Riri ya, lihat tangannya Mbak Riri, lihat tangannya Mbak Riri. Lalu sadari Mbak melihat tangan Mbak. Nah itu ketika Mbak mampu menyadari tangan itu ada, Mbak sadari, oh ternyata kita ini dengan tangan ini sesuatu yang terpisah. Kemudian kita sadari tubuh kita coba.
kita sadari tangan kaki semua tubuh kita. Ternyata bisa. Jadi berarti kita ini bukan tubuh kita ini. Nah sekarang kita coba yakini keyakinan kita yang buruk apa misalnya. Keluarga kita nggak benar, keluarga kita jahat. Coba munculkan keyakinan itu. Munculkan keyakinan itu di perasaan kita. Ketika sudah dimunculkan, coba sadari, perhatikan, sadari perasaan itu. Nah, ternyata bisa kita menyadari perasaan itu. Jadi kita bisa melihat, menyadari keberadaan perasaan itu bisa kita lihat. Nah, lalu kita logikakan bahwa sebenarnya perasaan ini bukan diri kita. Gitu. Kenapa dia ada di diri kita? Seharusnya dia tidak ada di diri kita. Kita harus muncul, baru situ kita munculkan keyakinan baru. Kita munculkan keyakinan baru lewat pikiran kita, lalu kita lepaskan itu. Setelah kita lepaskan, pakai batin aja, pakai batin, lepaskan. Lalu yang masuk di pikiran kita seharusnya kita berpikir seperti ini. Masuk dia, masukkan, endapkan. Kayak bisa bilang, ada yang bilang meyakini bahwa eh, matematika susah gitu. Nah, perasaan itu muncul. Ya udah kita munculkan aja perasaan matematika susah. Lalu kita muncul logika kita, enggak matematika itu gampang kok. Mungkin bagi orang lain susah, bagi saya enggak. Kita pikiran itu sudah muncul. Nah, kita sadari itu dulu perasaan itu. Kita buang. Baru dimasuk. Masukkan yang keyakinan yang sudah kita kita atur dalam pikiran kita tadi. Jadi sebenarnya tinggal permainan ini aja, permainan pikiran dan ini. Nggak usah pakai mantra-mantra. Jadi kita bangun logika pikiran kita, bahwa keyakinan kita harus membangun keyakinan itu di pikiran dulu. Setelah dipikirkan, baru kita endapkan ke dalam perasaan kita itu. Itu bisa kok. Kalau dilatih bisa. Coba aja latih malam sendirian. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa chat aja lewat Sena, Mas Aprilian, admin ya, admin tadi. Ada lagi? Mana nih si Andika? Ada mana? Nggak usah bang, tutup aja. Ada lagi? Oh, Ahmad, UT Ahmad. Saya sering diejek teman, tapi saya selalu cuek dengan kata-katanya dan fokus dengan yang saya lakukan dan mengabaikannya karena kalau saya dengarkan pasti sakit. Nah iya benar, itu kalau kita salah satu caranya ya, jangan didengarkan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur mendengarkan, gitu, sudah terlanjur mendengarkan, terus memunculkan emosi di diri kita, sakit hati itu ya, ya udah, sakit hati itu jangan dilawan. Sakit hati itu jangan dilawan, rasakan aja itu. Biarkan dia masuk ke dalam diri kita. Nah, setelah dia masuk ke dalam diri kita, rasa sakit hati itu. Kemudian kita sadari rasa sakit hati itu. Nah, sudah rasa sakit hati itu, kira-kira kita katakan bahwa ini nggak penting ada di diri saya, perasaan ini nggak penting ada di diri saya. Gitu. Baru kita lepaskan. Gitu. Kalaupun kita menjauhi dia, tapi kalau masih masih terngiang-ngiang di pikiran kita, atau kita masih memendam kemarahan atas perkataan dia, ya, kita menjauhi dia pun nggak ada gunanya. Gitu. Kita harus diri kita dulu, kita keluarkan dulu energi itu. Emosi negatif itu kita keluarkan dulu, baru kita bisa menjauh dari dia tuh dengan nyaman juga. Ada dia atau tidak ada dia tuh tetap nyaman. Seperti itu.
Ada lagi? Kalau tidak ada, coba komentar. Cukup itu. Nanti biar kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja ya. Ya bisa, Salim dihentikan recordnya.